Halo teman-teman, bertemu lagi di Belly Post. Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham IPO IC PT Indo American Seafood Tbk. Profil perusahaan berdiri pada tahun 2006, kode emiten IC, sektor consumer non-cyclical, subsektor proses food. Bidang usaha, industri pembekuan biota air lainnya, industri makanan dan masakan olahan, industri berbasis daging. Struktur pemegang saham IC. IC ini perusahaan keluarga, jadi diisi dan ada hubungan kekeluargaan pada anggota direksinya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham. Di IPO IC, ada lock-up period selama 8 bulan dari semenjak IC listing di Bursa Efek Indonesia. Struktur IPO IC sebanyak-banyaknya sebesar 290 juta saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 20,86% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Setelah penawaran umum perdana dengan nilai nominal sebesar Rp50 setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan kisaran harga penawaran sebesar Rp220 sampai dengan Rp250 setiap saham, atau saham yang ditawarkan. Pemesanan saham melalui sistem penawaran umum elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan sub rekening efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah kisaran penawaran umum perdana adalah sebanyak-banyaknya Rp72.500.000.000. Bersama dengan penawaran umum perdana, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 145 juta waran seri 1 yang menyertai saham yang ditawarkan, atau sebanyak-banyaknya 13,18% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana ini disampaikan. Waran seri 1 diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham yang ditawarkan, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 saham yang ditawarkan perseroan berhak memperoleh 1 waran seri 1, di mana setiap 1 waran seri 1 memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham biasa baru perseroan yang dikeluarkan dalam portefel yang bernilai nominal Rp50 setiap sahamnya, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp224. Waran seri 1 dapat dilaksanakan setelah 6 bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025. Pemegang waran seri 1 tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak dividen, selama waran seri 1 tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila waran seri 1 tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka waran seri 1 tersebut menjadi kadaluarsa.
tidak bernilai, dan tidak berlaku. Masa berlaku waran seri 1 tidak dapat diperpanjang lagi. Total nilai hasil pelaksanaan waran seri 1 adalah sebanyak-banyaknya 32 miliar 480 juta rupiah. Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh perseroan untuk modal kerja perseroan atau modal kerja. Adapun modal kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Sekitar 90% akan digunakan untuk pembelian bahan baku, baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu. Bahan baku langsung mencakup pembelian udang, sedangkan bahan baku pembantu meliputi namun tidak terbatas pada master karton, polybag, pre, tepung, dan bahan tambahan pangan ataupun aditif dari pemasok yang merupakan pihak penjual perseroan maupun penjual berbadan hukum. 2. Sekitar 5% akan digunakan untuk biaya penjualan dan pemasaran. 3. Sekitar 4,85% akan digunakan untuk biaya perawatan dan biaya utilitas. 4. Sisanya akan digunakan untuk biaya keperluan kantor, terutama untuk pembelian dan penggantian peralatan elektronik, serta penunjang lainnya yang diperlukan untuk mendukung aktivitas kantor perseroan. Penjamin pelaksana emisi efek. Yang menjadi underwriter di IPO IC adalah Palbury Sekuritas dengan kode broker CP. CP ini belum pernah menjadi single underwriter. Kita lihat nanti apa saat offering seperti biasa mengajak teman sekuritas lain untuk menjadi joint underwriter di IPO IC atau untuk pertama kalinya menjadi single underwriter di IPO IC. Track record underwriter CP selama tahun 2023 sampai tahun 2024 itu lumayan bagus, arah dan hijau, kecuali satu kali gagal di saham IPO papan akselerasi, yaitu MSIE. Laporan laba rugi. Dari sisi pendapatan, itu terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Akan tetapi terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2023. Hal ini salah satunya karena permintaan untuk ekspor jauh menurun dibandingkan tahun 2022. Dari sisi laba bersih itu sama. Terjadi peningkatan pada tahun 2021 ke tahun 2022. Dan terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2023. Bila kita lihat dari pendapatan IC ini, itu mayoritas ekspor sekitar 90% lebih. Nah, hal ini adalah sentimen positif bagi IC. Apalagi nilai tukar rupiah menurun terhadap mata uang asing. Laporan keuangan. Dari sisi aset terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Dari sisi liabilitas juga terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Dari sisi ekuitas terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat dari web IPO,
IPO IC ini tidak masuk ke dalam daftar efek syariah. Ini dikarenakan liabilitasnya yang lumayan besar. Valuasi IPO IC. Sebelum penambahan dana IPO, di harga terendahnya Rp220, PBV 2,21 per 138,65. Market cap 242 miliar. Di harga tertingginya Rp250, PBV 2,52 per 157,55. Market cap-nya 275 miliar. Setelah penambahan dana IPO, di harga terendahnya Rp220, PBV 1,77 per 175,20. Market cap 305 miliar 800 juta rupiah. Di harga tertingginya Rp250, PBV 1,91 per 199,09. Market cap 347 miliar 500 juta rupiah. Dilihat dari pernya, IPO IC ini termasuk mahal untuk ukuran saham IPO. Kesimpulan. 1. Sektor IPO IC menarik, tapi net profit marginnya kecil. Karena pasarnya ekspor, menjadi sentimen positif bagi IPO IC. Kalau mata uang asing terus menguat dibandingkan rupiah. 2. Valuasi dari IPO IC termasuk mahal untuk ukuran saham IPO. 3. Underwater IPO IC adalah CP. CP ini belum pernah menjadi single underwater. Track record CP lumayan bagus, kecuali IPO di papan akselerasi. Sedangkan IPO IC ini kita tahu bahwa di papan pengembangan. 4. Ada waran seri 1 dengan rasio 2:1. Hal ini membuat IPO IC menjadi menarik karena dapat meminimalisir potensi kerugian atau menambah potensi keuntungan. Dari poin 3 dan 4 dapat kita simpulkan bahwa IPO IC ini menarik. Dan yang menjadi perhatian bahwa pada saat listing kemungkinan IPO IC ini akan beruntun atau bersamaan dengan IPO lain. Jadi kalau kira-kira sudah cuan dan harga tidak kuat naik lagi, bagusnya realisasi keuntungan untuk mengamankan keuntungan. Karena biasanya di awal-awal banyak yang buang barang. Disclaimer on. Video ini bukan ajakan membeli atau skip saham IPO IC. Yang namanya saham, termasuk saham IPO, itu tidak pernah luput dari risiko, yaitu risiko kerugian. Jadi, setiap keputusan membeli atau skip saham IPO IC itu menjadi tanggung jawab pihak masing-masing. Nah, itulah penjelasan saya tentang saham IPO IC. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Oke, sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.